yang bakal ngajar di Semana kelas 1 ini. Nah, untuk UAS kali ini gue udah siapinnya ada beberapa soal, tapi kalian boleh pilih gitu mau yang mana dulu yang mau dibahas nih kira-kira. Sebentar ya, gue sambil share screen. Oke. Jadi pertama ada soalnya intercompany indebtedness, changes of ownership, console mid-year, forward contract, translation, segment operation, and joint agreement. Kira-kira kalian ada preferensi dulu nggak mau bahas yang mana? Oke, kalau misalnya nggak ada, gue mulai dari soal pertama dulu ya. Jadi soal pertama ini tentang intercompany indebtedness. Ini sebenarnya soalnya dari UAS tahun lalu, terus gue ada beberapa ubah dikit angka-angkanya. Jadi kita baca dulu aja soalnya. Di sini PT Induk memiliki 70% kepemilikan atas PT Anak. Nah, tanggal 1 Januari 2020, PT Anak itu menjual obligasinya kepada PT non-afiliasi dengan nilai nominal 5 miliar yang dijual dengan harga sekian ini. Dengan bunga kupon 8% dibayar setiap 31 Desember. Terus obligasi tersebut jatuh temponya 5 tahun. Nah, itu kan pada tanggal 1 Januari 2020 ya. PT Anak menjual obligasinya ke PT non-afiliasi. Nah, di tanggal 1 Januari 2021-nya, 1 tahun setelahnya, itu si PT non-afiliasi menjual obligasi PT Anak tadi yang dibeli di sini ke PT Induk. Gitu. Berarti di sini indirect ya, bisa kita anggap ini indirect. Karena si PT Induknya tuh sebenarnya beli obligasinya si PT Anak, PT Induk beli si PT Anak obligasinya, tapi melalui PT non-afiliasi. Nah, itu dia belinya tanggal 1 Januari 2021 seharga sekian. Terus obligasinya ini diamortisasi dengan suku bunga efektif yang 9% untuk 1 Januari 2020 dan 10% 1 Januari 2021. Nah, jadi di sini enaknya udah dikasih tahu persentase bunga efektifnya, terus udah dikasih tahu juga tabel amortisasinya. Kemungkinan besar sih ya semoga UAS kalian kayak gitu juga ya, jadi lebih gampang. Tapi kalau enggak ya kalian bisa kerjain di Excel sendiri gitu sih. Toh ini juga cuma jatuh temponya 5 tahun gitu. Jadi sedikit. Nah, terus kita di instruksi pertama itu disuruh hitung constructive gain atau loss yang timbul dari transaksi obligasi tersebut. Terus yang kedua disuruh hitung constructive gain atau loss yang bisa direalisasi dan bikin jurnal eliminasi. Nah, jadi di sini gue udah pindahin tabel amortisasinya. Nah, pertama-tama yang kita kerjain yang problem 1 dulu, kita disuruh hitung constructive gain atau loss dari transaksi jual beli obligasi. Nah, berarti kita hitungnya itu dari yang sini ya. Saat si PT non-afiliasi itu menjual obligasinya kepada PT Anak. Nah, jadi kita lihat dulu carrying amount bonds 1 Januari 2021 karena dibelinya di 1 Januari 2021. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini diambil dari tabelnya sini. Ini sebesar ini ya 4838040006. Ini diambil dari yang sini. Karena ini kan diambil 1 Januari 2021 ya. Berarti kita pakai angka terdekat dia di 31 Desember 2020 yang di sini. Nah, ini kita ambil CA-nya itu dari tabel amortisasi PT Anak karena sebenarnya di sini PT Anak yang udah ini kan, apa namanya maksudnya? Si PT non afiliasi itu menjual obligasinya PT Anak. Jadi kita melihat CA-nya bonds dari PT Anak. Nah, terus untuk proceed-nya atau redemption price-nya gitu ya. Kalau misalnya kalian mungkin ingat di akuntansi keuangan gitu ya, atau PA, itu kita pernah belajar tentang kayak nge-redeem bonds gitu kan. Jadi di sini tuh seolah-olah konsepnya mirip. Jadi saat si PT non afiliasi menjual obligasi ke PT Anak itu kayak bisa kita bilang tuh sebagai PT Anak tuh nge-redeem bonds-nya dia gitu. Nah, jadi kita lihat dulu proceeds-nya dia, process atau redemption price-nya, harga penebusannya itu berapa. Nah, di sini harga penebusan itu adalah sebesar 4683 dari sini. Jadi ketika si PT non-afiliasi jual obligasi PT Anak ke PT Induk yang harganya sekian ini, nah ini kita jadikan sebagai redemption price-nya atau proceeds-nya gitu ya, yang didapetin gitu. Jadi 4683 013 455. Nah, terus kita tinggal hitung aja selisihnya, constructive gain atau loss-nya, kita selisihin. Nah, kita dapat sekian nih, 155 0000551. Nah, ini didapat dari selisih CA dikurangi proceeds-nya. Terus ini juga dianggapnya gain ya, karena
gue balikin lagi kayak konsep AK atau PA gitu. Di sini CA-nya itu lebih besar dibandingkan proceeds-nya gitu. Jadi kalian anggap aja kayak misalnya kalian tuh punya utang tuh sebenarnya 4,8 M nih. Tapi bisa kalian bayar dengan tuh 4,6 M. Jadi kalian kan kayak gain kan ya. Kalian mendapatkan gain sebesar 155 juta ini gitu. Nah, tapi kalau sebaliknya ya berarti kalian menganggap itu sebagai kerugian atau constructive loss. Nah, lanjut ke nomor 2, kita disuruh hitung constructive gain atau loss yang bisa direalisasi untuk tahun 2021. Nah, kalau untuk cara ngitung constructive gain atau loss yang bisa direalisasi, ini berarti kita bisa pakai dua cara nih. Kita bisa selisihin amortisasi PT Anak dan PT Induk, atau kita selisihin interest expense dan interest income dari si PT Anak dan PT Induk juga. Nah, kita lihat dulu di sini amortisasi 31 Desember 2021 by PT Anak dulu ya. Jadi kita masukin angkanya di sini. Ini berarti 35421. Nih, diambil dari tabel amortisasi juga di sini. Yang ini 31 Desember 2021 karena dia ya mintanya untuk tahun 2021. Berarti kita ambil yang 2021. Nah, terus kita selisihin dengan pas pakai tabel amortisasinya PT Induk. Terus di sini adalah 68 nih diambil dari sini. Nah, atas selisih itu kita bisa dapetin partial yang bisa kita recognize gitu, yaitu sebesar 32 juta sekian ini. Nah, terus untuk yang ini kan cara pertama ya, pakai amortisasi. Terus cara kedua itu pakai interest, selisihin interest expense dan interest income. Nah, pertama interest expense berarti kan yang dimiliki PT Anak ya, karena pas di sini konsepnya itu kan si PT Anak yang menjual obligasi kepada PT non-afiliasi. Ya berarti pasti PT Anak yang akan mencatat interest expense, bukan PT Induk gitu. PT Induk kan di sini dia membeli, makanya dia akan mendapatkan interest income. Nah, berarti interest expense kita ambil dari PT Anak, dari sini, sebesar 435 ini dari sini, di 31 Desember 2021 juga, interest expense yang 435 ini. Terus kalau yang interest income berarti kita ambil dari yang tabel amortisasi ini, tapi yang tanggal 31 Desember juga, which is 468. Sekian. Nah, ini kalau kita selisihin juga pasti angkanya sama kayak yang ini. Sebenarnya harusnya malah sama ya, karena ini dua metode yang alternatif aja gitu. Jadi kalau kalian mau ngecek kalian jawabannya benar atau enggak, berarti kalian harus ngelakuin dua perhitungan ini gitu. Biar untuk pastiin aja kalau kalian tuh yang direcognize tuh udah benar gitu angkanya. Nah, lalu terus yang ketiga, instruksi ketiga, kita disuruh bikin jurnal eliminasi terkait transaksi obligasi untuk laporan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021. Ini kayaknya sih mirip-mirip sama jurnal eliminasi yang udah kalian pelajarin sebelum UTS ya. Jadi pertama-tama gue langsung buka aja di sini sambil gue jelasin. Nah, jadi pertama-tama kita pasti harus mengeliminasi bond payable-nya dulu kan. Nah, bond payable-nya itu angkanya kita ambil dari mana? Angkanya kita ambil dari yang carrying amount bonds di 31 Desember 2021 karena ini dimintanya untuk laporan konsolidasi yang 31 Desember 2021 tapi by PT Anak gitu. Karena kan tadinya PT Anak tuh masih mencatat ini ya, bond payable. Terus kan udah kita mau eliminasi, makanya kita debitin dia, terus kita masukin angka yang 31 Desember 2021 by PT Anak. Lalu setelah ada bond payable ini, kita ke ini dulu ya, investment in PT Anak Bond. Nah, tadi kan konsepnya di sini soalnya itu di sini PT non afiliasi jual obligasi PT Anak kepada PT Induk. Ya, berarti di sini PT Induk tuh akan mencatat investment in PT Anak bond gitu, obligasi PT Anak. Nah, angkanya sebesar berapa? Yang angkanya sebesar kita ambil lagi dari 31 Desember 2021 yang CA-nya 4751 314801. Nah, setelah dua ini terus kita baru eliminasi, kita ke interest dulu deh ya, interest income. Nah, kalau interest income ini kan sebenarnya dari PT Induk ya harusnya. Nah, di sini nih diambil dari sini. 31 Desember 2021 juga yang interest income 468. Kenapa kita harus eliminate? Ya, karena memang ini kan konsolidasian. Jadi interest income kita harus eliminate juga. Kita debitin karena ya income kan nature-nya di kredit. Terus kalau interest expense yang tadinya nature-nya di debit, ya kita kreditin gitu. Nah, yang interest expense ini kita ambil berarti dari PT Anak, tabel amortisasinya PT Anak, sebesar 435, 421, 261 ini ya, di 31 Desember 2021 juga.
Nah, itu tadi kita udah di bond payable, investment, interest expense, dan interest income. Nah, terakhir yang belum, pasti kan masih ada selisih nih ya, kalau misalnya ini dan ini. Nah, selisihnya itu kita masukin dia dari constructive gain atau loss yang ini. Jadi kita catat dia, kita kreditin karena dia gain, kita catat constructive gain on bond retirement-nya 155 juta sekian. Nah, terus nggak hanya ini doang nih, ini udah beres kan ya. Tapi kita harus catat satu eliminasi lagi terkait dengan jurnal eliminasi untuk interest receivable atau payable bagi si PT anak dan PT Indo. Jadi kalau dari sini kan ini kan untuk 31 Desember 2021 ya. Terus si PT anak itu nanti kan akan memiliki interest payable yang harus dia bayar sebenarnya. Tapi karena ini kita mau konsol, jadi kan kita harus eliminasiin dulu kan. Nah, di akhir tahun gitu ya, seperti biasa di akhir tahun tuh si tiap perusahaan kan akan mencatat kalau misalnya dia ada interest yang harus dibayar di tahun depannya. Berarti dia harusnya catat sebagai interest payable gitu kan kalau dia harus bayar. Karena ya terutang gitu baru dibayar di tahun depannya. Nah, karena dia udah catat, ini berarti asumsinya udah tercatat gitu sebagai interest payable, makanya di jurnal eliminasi ini kita interest payable-nya langsung kita debitin aja. Kita debitin sebesar 400 juta ini dari interest paid yang ini. Nah, lalu untuk yang bagi yang penerima interestnya, di sini berarti kasusnya PT Indo, kan dia juga bakal sebenarnya dia expect untuk menerima interest receivable ya di tahun depannya. Tapi karena ini kita mau dieliminasi juga, makanya interest receivable kita kreditin sebesar 400 juta juga yang bakal dia receive gitu. Gitu sejauh ini oke nggak untuk soal nomor 1? Udah sih sampai sini aja sebenarnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu tentang changes of ownership. Nah, ini mirip-mirip juga sih kayak soal ASIS, seingat gue. Jadi, pertama-tama kita baca dulu soalnya. Di tanggal 6 Januari 2020, PT Pearl itu mengakuisisi 75.000 lembar saham. 75.000 lembar saham dari 100.000 lembar saham yang beredar oleh punyanya PT Diamond. Berarti PT Pearl ini adalah parentnya dan Diamond ini adalah subsidiarinya dengan harga 375 juta. Saldo ekuitas, ini bukan PT Sekandi, tapi PT Diamond. Per 1 Januari 2020 sebelum akuisisi oleh PT Pearl itu terdiri dari ini. Jadi ada common stock-nya 1.000 dengan amount 100 juta, additional patent capital 200 juta, dan return earnings-nya 300 juta. Ini adalah saldonya PT Diamond atau si subsidiari. Nah, terus PT Pearl ini menggunakan metode ekuitas atas investasinya di PT Diamond. Dan pada tanggal 2 Januari 2021, PT Diamond itu melakukan transaksi terkait saham yang dimilikinya. Jadi di tanggal 6 Januari 2020, PT Pearl kan udah mengakuisisi nih. Terus di tanggal 2 Januari 2021, PT Diamond itu melakukan transaksi-transaksi berikut nih, ada 2 transaksi, dan ini nggak saling berkaitan. Nah, terus kita disuruh bikin pertama jurnal atas penjualan saham PT Diamond ke pihak ketiga dari transaksi A ini. Terus yang B jurnal untuk pembelian kembali saham dari PT Pearl itu dari transaksi B. Jadi yang transaksi A ini si PT Diamond itu jual 1.500 lembar saham baru kepada pihak ketiga atau ke non-affiliate dengan harga 7.500 per lembarnya. Terus yang B, Diamond itu membeli lagi nih 1.500, berarti dia buy treasury shares dari PT Pearl dengan harga 2.500 per lembar. Kita kerjain ini nomor 2 dulu. Nomor 2A dulu maksudnya. Jadi di sini ya udah gue masukin datanya di sini. Yang before itu dari sini berarti CS ada 100 juta, Epic-nya ada 200 juta, dan RE-nya 300 juta. Berarti totalnya adalah 600 juta kan total ini semua. Nah, terus kita hitung dulu Pearl proportional share-nya itu berapa. Berarti tinggal dari sini sih sebenarnya 7.000, kan dia akuisisinya 75.000 lembar saham dari 100.000 lembar saham. Berarti 75.000 dibagi 100.000 aja, dapatlah 75% nih proporsi dari si parent. Nah, berarti proporsi dari NCI-nya adalah 75% gitu kan. Nah, BV of Pearl Investment in Diamond-nya berarti tinggal 75% dikalikan dengan 600.000 atau dapatlah 450.000. Nah, sisanya si 25% dikalikan 600.000 ini jadi BV of NCI. Nah, terus untuk after dia
yang ada transaksi A ini, di mana PT Diamond itu menjual 1.500 lembar saham, itu kita harus kerjain yang di bagian sini. Nah, pertama-tama karena ini subsidiarinya sell stock to non-affiliate, berarti kan common stock dia akan bertambah kan, karena ini kan saldo common stocknya si subsidiary nih, terus dia menjual saham baru kepada pihak ketiga. Nah, berarti common stock dia akan bertambah. Berarti common stock before ditambah additional shares yang di-issue sama si subsidiary-nya atau si PT Diamond. Nah, berarti di sini kita bisa hitungnya 100.000 ditambah 1.500 dikalikan 7.000 pakai par 1.500 dikalikan 1.000 par value-nya. Jadi common stock dia bertambah dari yang tadi 100 juta jadi 101.500.000. Nah, terus apiknya additional paid in capitalnya berarti juga bertambah ya, karena di sini dia market value-nya adalah 7.500 dan par value-nya adalah 1.000. Pasti ada share premium ini di sini atau apik. Nah, berarti apiknya bertambah dari tadinya 200 juta, kita tambahin dengan selisihnya, berarti 7.500 dikurangin 1.000 dikalikan lembar sahamnya, yaitu 1.500. Nah, di sini kita dapat angkanya itu adalah 209.750.000. Nah, terus untuk return earnings-nya nggak akan ada yang berubah, jadi masih sama 300 juta. Dan ini kalau kita sum semua, dapatlah 611.250.000. Ini sum dari 3 ini. Nah, berarti kalau misalnya si subsidiary ini sell stock to non-affiliate, berarti per proportional share-nya atau si proporsi dari si pearl-nya ini terhadap si subsidiary itu pasti akan berkurang kan ya, karena ya dia semakin banyak lembar saham yang dia bagikan kepada non-affiliate, berarti proporsi dari si parent-nya sendiri itu akan berkurang. Nah, cara tahu berkurangnya itu berapa? Ya berarti sama kayak gini, mirip, berarti tinggal 75.000 dibagi, tapi dibaginya bukan hanya 100.000 lembar saham. Karena kan tadi dia ada menambahin 1.000 lembar saham. Berarti 100.000 plus 1.500 lembar saham yang baru diterbitin. Jadi 75.000 punyanya si parent tadi dibagi 100.000 yang awal ditambah 1.500 dari yang ditambahin di sini. Jadi itu dapatnya 73,9%. Nah, berarti tinggal kita hitungin aja yang BV of Pearl-nya juga 73,9 dikalikan total stockholders equity-nya. Dapat 451 juta sekian. Dan BV of NCI-nya itu dapat 159 juta. Dari 100% dikurangin 73,9% dikalikan dengan total stockholders equity. Nah, terus kita disuruh bikin, itu baru ininya doang ya, hitung-hitungan before after-nya. Tapi kita belum hitung buat jurnalnya. Nah, oh ya, tapi one thing yang mau gue make sure juga, pasti ini kalau misalnya ada sell stock to non-affiliate, si proportional share dari si parent itu pasti turun dari 75 ke berapapun yang ntar kalian hitung gitu ya, udah pasti ini turun. Nah, tapi BV-nya ini bukan udah pasti sih, cuman kalau misalnya ada epic ya, ada share premium, itu kemungkinan besar dia akan bertambah. Karena ya dia kan ada penambahan dari apiknya gitu, dari share premium yang, jadi makanya di sini BV-nya udah pasti bertambah, sedangkan parent proportional share-nya itu berkurang. Nah, terus kita hitung buat jurnalnya ya, berarti kita bikin yang tabel seperti ini dulu, dari sini dulu ya, dari beginning balance-nya, berarti kita ambil data dari yang before, berarti CS-nya kan 100.000, return earnings-nya 200 juta, dan EPIC-nya 300 juta. Terus kita kalikan aja nih proporsi Pearl dan NCI-nya. Berarti tadi kalau before, pas beginning balance-nya, si Pearl ini masih 75%, si NCI masih 25%, berarti sama kayak ini. Nah, tapi terus ketika ada share issuance di sini, CS-nya kan bertambah sebesar 1.500.000 ya. Dari before after-nya ini dikurangin aja. Terus EPIC-nya juga bertambah sebesar 9.750.000. Ini juga selisih dari ini before after-nya. Nah, terus yang Pearl dan NCI-nya kita ambil dari selisih ini, BV of Pearl-nya. Berarti kan dia penambahan sebesar 1.662.562 dan NCI-nya juga ada penambahan sebesar ini dikurangin ini. Didapatlah 9.500.000 sekian. Nah, yaudah ini kita tinggal tambahin aja semuanya.
tambahin semua sum ke bawah itu jadilah ending balance. Nah, kalau kalian lihat di sini kiri dan kanannya itu udah balance, harus balance 611.250 juta. Nah, terus kita baru bikin jurnalnya. Nah, pertama-tama jurnalnya kita bikin dulu investment in PT Diamond-nya atau si subnya, terus kita masukin epic-nya ya, karena di sini ada epic sebesar 1662562 itu dari selisih dari BV of Pearl Investment. Dari yang before ke afternya ada penambahan sebesar sekian nih, 1.600.000 sekian. Terus baru kita bikin lagi jurnal yang ini, untuk jurnal yang ini ya, yang bawah sini ending balance-nya. Berarti CS-nya kita di debit 101.500.000, epic-nya dari sini 309.750, retain earnings-nya dari sini 200 juta, lalu investment in PT Diamond di sini, dan NCI in NA-nya adalah 159 juta dari sini. Nah, itu untuk yang A. Tapi untuk yang B, di sini ini transaksinya terpisah ya. Jadi before-nya tetap ambil dari yang angka di sini. Tapi kalau misalnya dia nggak saling berkaitan, berarti before-nya kalian masukin angka-angka dari sini gitu. Nah, karena di sini nggak berkaitan, jadi kita ulang lagi. CS-nya ada 100 juta, APIK-nya 200 juta, RE-nya 300 juta, total stockholders equity 600 juta, dengan proportional shares-nya ada 75%. Terus kalau misalnya afternya kita lihat transaksinya dulu, si PT Diamond ini atau si subsidiary itu membeli kembali 1.500 lembar saham dari PT Pearl dengan harga 2.500 per lembarnya. Nah, berarti di sini sebenarnya kan dia treasury shares ya, karena dia tuh membeli kembali lembar saham. Nah, makanya untuk CS, APIK, dan RE ini nggak akan ada perubahan. Masih sama. Cuman kita add another sections di sini untuk treasury shares. Add another row gitu. Nah, kita kaliin aja 1.500 lembar saham yang dia beli dikalikan dengan harganya 2.500. Dapatlah di sini 3.750.000 yang akan mengurangi stockholders equity. Karena kalau kalian lagi-lagi balik ke konsep PA dan AK, TS atau treasury shares itu akan mengurangi stockholders equity, tapi dia nggak akan mempengaruhi ini ya. Kalau dia beli, saat dia beli itu dia nggak akan mempengaruhi CS, APIK, atau RE. Tapi kalau misalnya dia jual treasury shares-nya, nah itu baru bisa jadi mempengaruhi si APIK-nya gitu, kalau misalnya ada share premium. Nah, ini udah sampai sini, terus kita hitung lagi per proportional shares-nya itu berapa. Ini sama kayak yang ini konsepnya, tapi agak beda, dimana kan ini saat subsidiary purchase stock from parent kan. Oleh karena itu, awalnya tadi kan si Pearl tuh punya 75.000 lembar dari 100.000 lembar. Nah, karena si subsidiary itu membeli stok dari parent, makanya 75.000 ini kita harus kurangi dengan lembar saham yang dia beli, si subsidiary yang beli, berarti si 1.500 ini kan. Jadi kita harus kurangin 75.000, kurangin dengan 1.500. Nah, dibagi dengan kita harus kurangin juga, karena si lembar sahamnya si Diamond itu berkurang juga dari yang tadinya 100.000, terus dia beli gitu lagi kan 1.500, jadi 100.000 dikurangin 1.500 juga gitu. Artinya maksudnya lembar saham yang beredar ya berkurang gitu, yang tadinya 100.000 karena dia beli lagi 1.500, makanya kita kurangin 1.500. Ini dapat persentasenya adalah 74,6. Terus untuk dua baris ini sama aja, kita 74,6% ini kita kalikan dengan 596 juta sekian, dapatlah 444 juta sekian. Lalu untuk yang bawahnya juga berarti 1 minus 74,6% ini dikalikan dengan 596.250 juta. Dapatlah 151 juta sekian. Nah, kalau udah gini baru kita bikin jurnalnya. Kalau untuk pembelian kembali saham dari PT Pearl, berarti kan kita akan mencatat dia kayak ini ya, kayak membeli treasury shares gitu sih konsepnya. Jadi kita dapat cash pasti karena dia membeli kembali, jadi kita dapat cash 3.750. Ini dari sini treasury shares yang ini. Lalu kita kreditin dulu investment in PT Diamond-nya sebesar 5.082. Ini dari selisih before dan after si BV of Pearl-nya. Dan juga kita ada epic sebesar 1.332 ini dari selisih BV of NCI-nya. Jadi kan di sini PT Diamond tuh membeli kembali 1.500 lembar saham. Makanya dia dapat cash sebesar 1.500 dikalikan 2.500-nya.
Terus investment in PT Diamond akan berkurang sebesar sekian dari selisih before dan afternya. Dan juga ada share premium yang berkurang sebesar selisih dari si BV of NCI before dan afternya. Ini untuk yang problem nomor 2 udah beres. Ada yang mau ditanya sampai sini? Oke, kalau nggak ada kita bisa lanjut ke problem nomor 3 tentang consolidation with year purchases. Nah, ini jadi kita baca dulu deh soalnya. Parent itu mengakuisisi 80% kepemilikan SEP pada tanggal 20 Maret 2020 dengan nerbitin 10.000 lembar saham senilai 10 par untuk mengakuisisi 27.000 lembar saham senilai $5 par. Nah, nilai pasar saham yang diterbitkan oleh parent itu adalah 250.000. Tanggal tersebut nilai wajar kepentingan pengendali adalah 50.000 dan neraca saldo untuk kedua perusahaan si parent dan SEP ini adalah sekian. Nah, ini udah gue pindahin ke sini gitu ya. Nah, terus untuk tahun 2020 sebelum akuisisinya, si SEP itu melaporkan penjualan sekian, ada penyusutan, ada beban lain-lainnya juga. Yang udah gue pindahin ke sini, jadi ada salsa 200.000, COGS 120.000, direct expense 15.000, ada expense 15.000 juga. Terus PT si parent ya juga membayarkan dividen sebesar 40.000 pada tahun 2020 dan menggunakan metode ekuitas dalam akuntansi atas investasinya di PT SUB. Terus kita pertama disuruh bikin jurnal yang dicatat PT parent selama 2020 terkait dengan investasinya di SUB. Nah, ini berarti kita kan mau cari diferensialnya dulu gitu ya. Jadi kita catat dulu nih EV considerations given by PT parent itu berapa. Di sini ada diketahui 250.000, berarti kita masukin 250.000. Terus di sini juga diketahui nih nilai wajar kepentingan pengendali itu adalah 50.000. Jadi ini masuk ke EV NCI dan total EV yang diberikan adalah 300.000. Nah, terus kita harus menghitung book value dari net asset si PT SEP kan. Nah, cara ngitungnya itu adalah CS ditambah RE ditambah NI dikurangi dividen. Sebenarnya CS RE tambah equity ya, ini komponen equity gitu sih. Semuanya ini komponen equity yang di breakdown menjadi CS, RE, plus NI dan dikurangi dividen karena dividennya akan mengurangi equity. Nah, jadi kita lihat dulu CS-nya di sini. Bentar ya. Di sini. Nah, CS di sini diambil dari 150.000 punya sisap. Terus ditambah dengan retain earnings 100.000-nya punya sisap dan ditambah net income-nya. Nah, net income-nya kan di sini ada 50.000 ya. Tadi kita udah hitung di sini udah gue masukin angka-angkanya. Berarti tinggal ini kan simply 200.000 dikurangin sekian. Ini semua dapat net income-nya 50.000. Berarti ini tinggal CS 150.000 tambah RE 100.000 ditambah net income 50.000. Dan ini juga jangan terkecoh, kalian di sini dibilang nih, parent tuh juga membayarkan dividen 40.000 pada tahun 2020. Sedangkan si yang kita mau tuh adalah pas si konsolidasi akuisisinya itu pas ini ya 20 Maret 2020. Jadi itu nggak akan termasuk ke pengurangan dividennya gitu. Karena ini dilakukannya sebelum akuisisi gitu. Jadi si parentnya nggak usah mengurangi dividen di sini. Oke, jadi dapatlah tadi 300.000 pas. Nah, berarti nggak ada diferensial di sini. Karena nggak ada diferensial, kita bisa langsung jurnal. Pertama-tama, bentar gue langsung buka aja. Nah, pertama-tama kita jurnalin dulu nih investment in PT SUB-nya. Kita debitin karena kita ada penambahan kan. Karena kan si PT parent ini ya. PT parent itu mengakuisisi SUB-nya. Berarti kita tulis dulu debit investment in SUB sebesar 250.000 dari considerations yang dia kasih si parentnya sebesar 250.000. Terus dia tuh menerbitkan ada common stock kan. Jadi dia menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nilai par 10. Berarti 10.000 dikalikan 10. Dan juga berarti karena ada selisih dari investment yang dia kasih, EV consideration given-nya dengan common stock-nya, berarti kita catat dia sebagai EPIC sebesar 150.000. Selisih dari 250 dengan 100. Nah, ini kan udah untuk jurnal yang pertama ini udah beres. Terus kita lihat juga nih di sub tadi, dia kan ada mencatat, dia ada mencatat
net income sebesar, oh sorry, gue lupa. Harusnya kita kerjain ini dulu, yang bagian sini. Nah, ini kan tadi kita baru dapat before akuisisinya. Sedangkan kita harus hitung dulu after akuisisinya. Nah, cara ngitung after akuisisinya, di sini kita masukin dulu punya yang ini sih, full year-nya gitu. Jadi di sini tuh diketahuin full year-nya itu kita ambil dari data-data di sini. Karena si neraca saldo yang di sini, yang dua ini sih sebenarnya, dua ini adalah neraca saldo ketika setelah diakuisisi. Sedangkan yang data-data di sini tuh dibilang bahwa ini merupakan sebelum akuisisi. Dan ini setelahnya gitu. Jadi simply kita pindahin aja angka-angka yang ada di table sub ini ke bawahnya. Berarti salesnya kita bisa dapat di sini 250.000, terus COGS-nya bisa dapat dari atasnya juga 145.000. DPR expense-nya 20.000 dari atas, terus ada expense-nya 25.000 dari atas ini. Punyanya Sisap ya, jangan lupa karena ini bukunya Sisap nih. Nah, berarti afternya tinggal kita selisihin aja nih before. Jadi kita mau lihat nih selisih dari before ke full year-nya. Nah, ini ada selisihnya berapa gitu. Nah, kita tinggal selisihin 200.000 ke 250.000, berarti ada selisih 50.000 gitu kan. Terus 120 ke 145, berarti ada penambahan 25.000 di COGS. Dari 15.000 ke 20.000 ada penambahan 5.000, dan ini juga sama 15 ke 25 ada penambahan 10.000. Nah, berarti kalau ini semua didapat, sebenarnya ada penambahan net income sebesar 10.000. Sehingga menjadi full year itu adalah 50.000 ditambah 10.000 jadi 60.000 gitu kan. Nah, ini berarti si sub itu mencatat ada net income 10.000 setelah dia diakuisisi gitu kan. Nah, karena adanya net income 10.000 ini, si PT Parent kan berhak ya atas net income si PT sub. Nah, tapi berhaknya itu hanya sebesar 80% di sini dibilang. Nah, itulah yang mau kita catat di sini jurnalnya. Di investment in sub 80% dikalikan dengan 10.000 net income-nya tadi yang bagian after. Pada income from sub 80% juga dikalikan dengan 10.000. Itu untuk mencatat net income dari si sub. Nah, selain itu yang jurnal ketiga ini kita mau catat, mau eliminate komponen-komponen yang before diakuisisinya gitu sih dari punya si sub. Nah, di sini kan sales ada 200.000, ya berarti salesnya kita debitin karena dia normalnya kan di kredit, kita jadi debitin 200.000. Terus COGS dan expense lainnya ini kan normalnya di debit ya, berarti kita eliminate, kita kreditin sebesar angkanya ini semua dapat dari yang before sini juga 120, 15, dan 5. Terus kita tambahin juga dengan RE sebesar 50.000 dari sini net income-nya gitu. Nah, itu untuk yang A. Kita tadi sudah disuruh bikin jurnal yang dicatat parent selama tahun 2020 terkait dengan investasinya. Terus yang B, kita disuruh bikinkan entry konsolidasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2020 untuk menyusun laporan konsolidasiannya. Jadi ini kita bikin tabel seperti ini lagi, dimana kalau untuk beginning balance-nya berarti kita ambil dari sebelum akuisisi, dimana CS-nya punya sisap itu adalah 150.000, lalu retain earnings-nya yang ini dari sini 100.000. Terus kita kalikan aja, berarti parent kan 80% tadi proporsinya. Berarti 80% dikalikan 200 ini totalnya 250.000. Terus 20%-nya adalah sisanya punya si NCI. Kita kalikan dengan 20%, kalikan dengan 150 tambah 100.000. Nah, terus setelah akuisisi tadi, si sub-nya ada mencatat net income kan sebesar 50.000. Nah, kalau kalian itu kita tambahin lagi di sini. Maksudnya bukan after akuisisi ya, tapi pas before akuisisinya itu dia di sini ada 50.000. Kita catat dulu 80% kali 50.000, sedangkan NC-nya 20% kalikan dengan 50.000. Nah, ini semua kita dapat balance at acquisition ya, pas tanggal akuisisinya gitu. Nah, ini udah dapat ditotalin semua gitu kan. Nah, pas akuisisi itu, setelah akuisisinya si subsidiary itu ada mencatat net income lagi kan 10.000. Makanya di sini kita catat juga ada penambahan retain earnings sebesar 10.000 dari punya si subnya. Nah, di sini makanya parentnya kita kalikan lagi dengan 80% kalikan 10.000 dan NCA-nya adalah 20% kalikan 10.000. Nah, ending balance-nya berarti kita tinggal tambahin semua
dapatlah segini. Jadi gue ulang lagi, bikin balance ini diambil dari tabel yang udah dikasih di sini, yang awal banget, terus ditambah net income before acquisition-nya sebesar 50.000. Terus ditambah juga net income after acquisition-nya 10.000. Dapatlah total segini. Nah, terus kita disuruh bikin entry-nya kan atau jurnalnya. Nah, di sini ini sama kayak jurnal-jurnal konsolidasi biasanya sih. Jadi CS-nya kita debitin sebesar 150.000 dari sini, RE-nya 150.000 dari yang sini ya, tapi lalu income from sub-nya kita masukin dia dari sini. Karena kita mau eliminate income from sub kan, tadinya kan kita ini mencatatnya berarti sebagai kredit, terus kita debitin untuk mengeliminasi ini. Terus NCI-nya juga kita eliminasi, kita debitin dari 2.000 sini. Nah, lalu sisanya kita masukin yang bawah ini, investment in sub 248.000 pada NCI NNA sebesar 62.000 dari yang bawah sini juga. Jadi bedanya dari jurnal-jurnal yang biasa tuh hanya di bagian sininya. Return earnings-nya kita nggak ambil 160.000 akhir di sini, tapi kita kayak breakdown gitu, 150.000 pas dari sini, dan kita eliminate nih income from sub sama NCI NNA setelah akuisisinya, yang dari dua ini. Itu untuk nomor 3. Nah, lanjut kita ke nomor 4. Ini tentang forward contract. By the way, kalau ada yang mau ditanya, nggak apa-apa, potong aja ya. Nah, kita lanjut dulu ke forward contract. Jadi, ini ada 3 transaksi. Pertama, kita baca dulu soalnya, Chicago Manufacturers itu merupakan perusahaan Amerika Selatan. Terus tanggal 30 November 2019, si Chicago itu menjual hasil produknya ke perusahaan Korea seharga $35.000 dengan pembayaran jatuh tempo dalam 60 hari setelahnya. Di sini gue udah bilang, gue udah tulisin gitu, di 30 November 2019 ada credit sale, karena kan baru dibayar jatuh tempo 60 hari setelahnya ya. Berarti di sini konsepnya tuh dia masih kredit penjualannya. Terus di tanggal 30 November juga dia menandatangani 60 day forward contract. Jadi dia enter into 60 day forward contract atau forward exchange contract untuk menjual 35.000-nya yang dia tadi ini dengan forward rate Korean won 1 sama dengan 0,535 dolar. Nah, forward kontraknya ini tidak ditentukan sebagai hedge dan tidak ada komitmen yang disepakati. Nah, di sini gue juga masukin data-data forward dan spot rate-nya. Dimana forwardnya kan jadi di sini ya, Korean won 1 adalah 0,535 dolar. Terus spot rate-nya di sini Korean won 1 sama dengan 0,53 dolar. Lalu ini dari sini ya, yang tadi ini. Terus tanggal 5 Desember 2019, si Chicago itu membeli benang wool dari Irlandia seharga euro 15.000. Berarti di 5 Desember di sini, dia itu transaction days itu sebenarnya ya 3 tanggal ini sih. Dari 30 November, 5 Desember, dan 10 Desember. Dan kalau 31 Desember atau akhir tahun tuh dia nggak sebagai balance sheet date. Nah, ini tadi dia ada pembelian secara credit purchase dengan nilai tukarnya saat itu 1 euro itu 0,655. Seperti itu spot rate-nya ya. Nah, sedangkan pada tanggal ya, tetapi nilainya adalah 0,610 pada saat pembayaran dilakukan pada tanggal 10 Desember. Nah, berarti dia belinya di 5 Desember dan dia bayarnya itu di tanggal 10 Desember. Dengan spot rate-nya euro 1 sama dengan 0,655 saat 5 Desember dan pas 10 Desember itu 0,61. Terus forwardnya ini gue masukin angkanya dari sini, dimana 0,535-nya itu dari sini nih. Terus juga kalau misalnya yang ini, euro 1 sama dengan 0,675 dari sini, terus yang ini 0,65 dan Korea won-nya adalah 0,534 buat spot rate di 31 Desember 2019. Nah, lanjut di soalnya, di instruksinya itu kita disuruh buat jurnal yang harus dicatat oleh Chicago Manufacturers. Berarti atas 3 transaksi tersebut di 4 tanggal itu kita harus catat transaksinya, jurnal-jurnalnya. Nah, pertama dari tanggal 30 November dulu. Di sini ada foreign currency credit sales kan, karena dia enter into credit sales
Nah, karena dia credit sales ya berarti kita mencatat account receivable pada sales sebesar angkanya berapa? Dari 35.000 ini, dia kan menjualnya 35.000 ya, 35.000 dolar. Kita kalikan dengan spot rate saat itu, si Korean won-nya sebesar 0,53. Dapatlah 18.550. Nah, setelah itu dia juga enter into forward exchange contract di tanggal 30 November, di tanggal yang sama. Nanti kita lihat caranya adalah dollar receivables, karena kan dia mau dia enter into kontrak, berarti dia masih dianggapnya sebagai piutang, tapi piutangnya atas dolar gitu ya, pada FC atau foreign currency payable. Nah, angkanya berarti dari 35.000 itu kita kalikan dengan forward rate-nya atau 0,535 di sini. Dapatlah 18.725. Nah, di tanggal 5 Desember, kita masuk tanggal 5 Desember, ini kita harus mencatat foreign currency credit purchase. Nah, karena dia credit purchase, berarti dia akan mencatat sebagai account payable pada, ya boleh kalian tulis sebagai inventory gitu. Berarti angkanya simply dari 15.000 ini yang dia enter into kontrak 15.000, kita kalikan dengan spot rate-nya 0,655. Berarti ya inventory dan AP-nya sebesar 9825. Lalu untuk di 10 Desember yang ini itu kan pertama dia ada payment, tapi kita juga harus melakukan revaluing dari foreign currency payable-nya. Nah, berarti kita lihat sini pas kita revalue lagi. Nah, di sini ada account payable pada transaction gains ya. Kenapa ada transaction gains? Karena kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu nih di tanggal 5 Desember. Bikin dulu aja. Tanggal 5 Desember terkait dengan pembelian yang 15.000 tadi, yang ini 15.000 euro ini benang wall. Itu kalau kita kalikan dengan spot rate di 5 Desember, itu adalah 0,655 ini kan. Berarti itu jadinya cuma 9825. Sedangkan di 10 Desembernya spot rate itu udah ke 0,610. Jadi kalau kita kalikan dengan 15.000, itu jadinya 9150. Nah, karena posisinya di sini di tanggal 5 dan 10 itu adalah kita membeli, ada credit purchase gitu kan. Berarti ini kan sebenarnya account payable ya. Nah, karena ini turun ya dari 9825 di tanggal 5 Desember menjadi 9150 di 10 Desember. Jadi seolah-olah kita tuh kayak membayar utang itu dari tadi 9825 cuman bisa bayar tuh 9150. Which is kalau kita sebagai purchase, kita sebagai pembelinya, berarti ada gain yang kita dapatkan kan. Tadinya kita tuh cuman kita harus bayar apa ya sebesar 9825, tapi cuman bisa kita bayar 9150. Berarti ada gain sebesar 675. Di sini gue kasih keterangan juga gain karena turun gitu payable ya bagi kita sebagai account payable. Bagi kita sebagai yang punya account payable. Nah, berarti account payable kita debitin dan kita kreditin foreign currency transactions gain sebesar angka selisihnya 675, atau kalau kalian nggak mau hitung satu-satu ya berarti tinggal 0,655 dikurangin 0,610. Lalu di 10 Desember ini dia juga ada payment kan. Di sini dia bilang di pembayaran itu dilakukan pada 10 Desember. Nah, dia pertama bayarnya itu dia enter into foreign currency dulu kan, karena ini beli benangnya dari Irlandia, berarti dia harus bayarnya pakai foreign currency unitnya Irlandia. Berarti kita debitin foreign currency dulu pada cash sebesar 15.000 ini dikalikan dengan spot rate pada tanggal 10 Desember 2019 which is 0,610. Dapatlah 9150. Nah, terus habis dia dapat ini foreign currency-nya dengan dia bayar cash, yaudah dia baru bayar utangnya, kita debitin utangnya pada foreign currency yang dia bayarin. Sebesar angkanya masih sama, 9150. Nah, terus di tanggal 31 Desember itu di sini sih kan dia bilang nih 30 November, terus baru dibayar tuh jatuh temponya 60 hari. Berarti di tanggal 31 Desember ini sebenarnya nggak akan ada pembayaran, tapi hanya di valuing aja gitu, si FC receivable-nya dan payable-nya. Yang pertama kita langsung buka aja dua-duanya. Nah, pertama terkait dengan AR yang ini nih. Terkait dengan spot rating-nya, berarti kita harus value dulu
dari yang tadinya dia 0,53 menjadi 0,534. Nah, kalau kita lihat di sini, dia kan ininya tadi belinya 35.000 ya. Berarti di 30 November dulu nih, dia tadi 0,53 kan. Terus angkanya adalah 18.550 kalau kita kalikan dengan 35.000. Nah, di tanggal 31 Desembernya itu spot rate-nya 0,34. Dan kalau kita kalikan 35.000 sama dengan 18.690. Berarti kita sebagai yang punya AR itu sebenarnya gain karena yang tadinya kita tuh harusnya dapat cuman 18.550, terus kita bisa dapat piutang gitu sebesar 18.690. Itu jadi ada kenaikan piutang kalau kita kalikan dengan spot rate di tanggal 31 Desember. That's why karena ada kenaikan piutang makanya kita anggapnya sebagai foreign currency transaction gain sebesar 140 selisihnya ini. Atau benar. Kita kreditin FC transaction gain, terus kita debitin AR-nya karena ada kemungkinan AR yang bertambah nih sebesar 140. Nah, atau kalau misalnya kalian nggak mau ngitung satu-satu gini, ya berarti kalian tinggal selisihin aja 0,534 kurangi 0,53 ini dikalikan dengan 35.000-nya. Nah, tapi one thing yang harus kalian perhatiin itu hati-hati sama kenaikan dan penurunan dari sisi AP atau sisi receivable sih gitu. Karena itu yang cukup tricky. Kalian tuh bisa salah nulis foreign currency transaction gain sebagai loss atau sebaliknya. Makanya ya kalau misalnya kalian mau ingetin ya boleh, tapi kalau mau kalian pahamin ya berarti kalian harus paham dulu konsepnya tadi. Kalau misalnya receivable gimana dan payable gimana yang kayak gue jelasin di kolom ini. Jadi kalau gue sih caranya gue hitung satu-satu dulu, terus kayak gue lihat kita sebagai receivables yang menerima receivables dan yang punya piutang tuh kayak mana. Nah, itu untuk yang pertama yang AR sales ini. Terus kita juga harus revaluing si ini FEC-nya. Nah, pas di sini forward rate kita lihat di 31 November forward rate-nya itu adalah 0,535 ini. Terus di tanggal 31 Desember 0,530. Nah, berarti 31 November itu angkanya segini 18.725 dan 31 Desember itu 18.550. Nah, lagi-lagi karena kita tuh sebagai yang ngutang, kita yang punya payable terhadap si foreign currency-nya, makanya karena ini turun dari 18.725 ke 18.550 berarti kita ada gain. Karena ya balik lagi kayak tadi yang tadinya kita harus bayar 18.725, ternyata di 31 Desember angka payable kita, value payable kita tuh udah turun ke 18.550. Makanya kita selisihin aja nih dapat gain sebesar 175. Terus ya udah kita FC payable karena gain ya payable akan berkurang kan kita debitin, terus transaction gain juga dapat di kredit sebesar 175. Itu untuk problem yang nomor 4 tentang forward contract. Terus lanjut ke nomor 5, ini tentang translation. Jadi di sini ada sebenarnya ini ya translations dari course gitu sih. Jadi di tanggal 1 Januari 2020 Berlin mengakuisisi Nairobi dan di Kenya dengan investasi sebesar KS itu mata uangnya si Kenya sebesar 60.000. Nah, neraca Nairobi dalam case itu pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Ini gue udah pindahin ke sini. Nah, lalu ada beberapa informasi tambahan di mana functional currency Berlin Corp itu adalah euro dan ini harusnya Nairobi. Nairobi adalah KS ini mata uangnya si Irlandi, Kenya tadi. Lalu pembelian inventory itu berlangsung secara merata sepanjang tahun dan inventory itu pada neraca adalah pembelian terakhir yang dilakukan pada 1 November 2020. Equipment disusutkan dengan garis lurus masa manfaat 20 tahun tanpa nilai sisa dan equipment diperoleh 1 Januari 2020. Di 4 dia ada dividen yang diumumkan dan dibayarkan tunai. Terus ini adalah exchange rate-nya selama 2020. Terus kita disuruh bikin schedule transaction dan journal entry untuk translation adjustment. Nah, ini sebenarnya data-datanya gue udah masukin semua ke sini. Terus kita tinggal seperti tadi deh, karena ini si functional currency Berlin itu adalah euro, sedangkan si Nairobi itu Kenya. Berarti kita harus melakukan translations kan. Nah, kita melakukan translationsnya dengan menggunakan rate yang sudah ada di sini. Nah, gue buka dulu di sini. Nah, seperti biasa kalau untuk pertama-tama ini template yang ini, debit dan kredit ini
Ini udah dikasih tahu dari sebelum kita mulai UAS gitu. Kalau gue dulu udah dikasih tahu sebelum mulai UAS, jadi posisinya tuh debit pada kredit. Nah, mungkin agak-agak beda kalau misalnya sama template-template ASIS biasanya gitu ya. Jadi kalian bisa persiapin dua-duanya, maksudnya siapin, bisain gitu loh, bisain dua-duanya untuk bikin yang kayak gini atau yang mirip-mirip kayak ASIS gitu. Nah, pas di UAS sih disuruhnya debit kredit gini. Jadi kalian juga harus masukin yang mana yang di debit dan yang mana di kredit. Dan ini semua angka-angka yang ada di debit ya udah kalian udah cukup paham lah ya, gue rasa ada aset, expense, terus di sini ada ACCDP, liabilities, equities, dan ada sales revenue juga. Nah, di sini angkanya dapat dari sini semua. Debit kreditnya juga udah bisa lihat di sini sebenarnya. Udah stated di sini, ini debit, ini kredit, dan ini juga debit gitu. Terus tinggal kita masukin closing rate-nya kan. Masukin rate-nya. Either itu closing, average, spot, atau historical, dan lain-lainnya. Nah, seperti biasa kalau misalnya untuk komponen aset dan liability yang ini kita pakai closing rate. Makanya di gue kasih keterangan closing rate itu diambil dari 31 Desember 0,83. Lalu untuk komponen revenue dan expense kita pakai average. Ini. Dan untuk dividen itu kan pakai yang spot rate ya, di tanggal-tanggal itu aja gitu. Cross di tanggal itu. Nah, dividen itu tadi kita lihat dibagikan di 1 November 2020. Berarti kita pakai yang 0,73 di sini. Lalu terakhir untuk common stock ini pakai historical rate saat dia mengakuisisi, which is pada tanggal 1 Januari tadi sebesar 0,8. Nah, yaudah ini simply berarti tinggal dikaliin aja ya dari cash ke euronya. 9.500 kalikan 0,83 semua dapatnya segini. Nah, ini tinggal dikaliin. Sorry bentar, kesel gue. Nah ya, ini tinggal dikaliin aja satu-satu. Ini kan dapat debit itu 207.650 ya. Kita totalin semua. Nah, tapi di kreditnya pasti belum ada balance sih. Ini baru 204.900 kalau kalian lihat sum di sini. Nah, oleh karena itu kita harus masukin dia sebagai translation adjustment OCI. Nah, kita masukinnya di kredit karena di bagian kreditnya yang masih kurang dibanding debit kan. Nah, berarti di sini gue masukinnya pakai angka mati gini ya. Jadi 207.650 itu dari sini dikurangi dengan sum dari semua ini gitu. Nah, itu dapatlah 2750. Nah, berarti kalau kita sum ini semua dapat kreditnya akan sejumlah debitnya sebesar 207.650. Terus yang B kita sudah bikin journal entry. Yaudah berarti gue buka dulu. Nah, untuk record acquisition dari Berlin terhadap si Nairobi, ya berarti investment in Berlin pada cash, karena dia pasti investasi dengan cash sebesar 48.000. Ini dari sininya, common stock-nya. Lalu record kita harus naik record income kan. Nah, berarti ya biasa investment in Berlin pada income in Berlin sebesar ini, salesnya dikurangi dengan expense-nya. Karena tadi NI-nya juga belum tahu kan, belum ada di kalkulasi terpisah, berarti kita harus hitung dulu di sini salesnya dikurangi dengan expense yang ada di sini. Dividend nggak termasuk ya di sini. Lalu ada terkait dividen juga, tadi kan dia bagiin ini ya, ada dia dividen umumin, ya udah kita ambil dari sini. Dividennya adalah 7.300, jurnalnya adalah cash karena dia menerima dividen cash pada investment in Berlin. Lalu terakhir kita bikin translation adjustment OCI jurnal untuk ini. Berarti ya karena ini di kredit, berarti kita OCI translation adjustment-nya kita kreditin dan kita debitnya itu adalah investment in Berlin Corp sebesar 2750 dari sini angkanya. Nah, itu aja sih sebenarnya untuk translations. Kayaknya cuman kalian pentingin ingetin aja kapan harus pakai closing, average, historical, dan spot trade gitu. Nah, lanjut ke segmen operations ya, operating. Nah, di sini PT ABC itu sedang melakukan proses menentukan segmen operasi yang harus dilaporin. Terus kita sebagai manajer akuntansi itu bertanggung jawab untuk membuat laporannya. Ini adalah data-datanya, segmen operasi OPQRST dengan penjualan eksternal, internal, beban langsung, dan aset segmen.
Nah, untuk tahun 2021, total beban operasi tidak langsung itu 400 juta, beban bunga 80 juta, dan beban administrasi kantor pusat itu 300 juta. Nah, beban operasi tidak, yang beban-beban ini, yang dua beban ini sih ya, kecuali beban administrasi kantor ini, diproporsionalinnya beda-beda. Kalau beban operasional tidak langsung, itu dialokasikannya melalui proporsi beban langsung masing-masing segmen. Sedangkan kalau yang beban bunga itu dialokasikannya melalui aset masing-masing segmen. Terus kita yaudah disuruh tentuin aja segmen operasi mana yang harus dilaporin gitu dalam laporan segmen. Berarti kita pertama proporsionalin dulu nih beban operasi tidak langsung dan beban operasi bunganya. Ini datanya udah gue pindahin semua ke sini ya. Tadi kan dibilang kalau beban operasi tidak langsung itu ada 400 juta dan dialokasikannya berdasarkan beban langsung. Berarti simply untuk segmen operasi O kita ini gue dulu. Nah, ini berarti 410 kita kan proporsional ya, berarti 410 dibagi dengan 3295 dikalikan dengan 400-nya dapatlah 550. Nah, begitu seterusnya sih. Berarti yang P 320 dibagi 3295 dikalikan 400. Dapatlah 39. Nah, begitu seterusnya gue buka aja karena mirip. Berarti yang ini juga Q-nya adalah 465 dibagi 325 dikali 400. Untuk R berarti 1135 dibagi 325 kali 400. S dan T-nya juga sama. Nah, terus kalau untuk beban bunga yang 80 juta tadi itu dialokasikannya berdasarkan aset kan. Ya udah berarti untuk segmen O berarti 400 dibagi 1128 dikalikan dengan 40. Dapatlah 28. Terus kalau misalnya yang ini, yang P berarti 30 dibagi 1128 dikalikan dengan 80 jutanya. Terus kalau yang ini, 100 dibagi 1128 dikalikan 80 juta, dapatlah 7 juta. Terus yang lainnya gue buka aja karena ini ya mirip. Perhitungannya tetap mirip semuanya. Nah, ini udah kita proporsionalin kan. Terus kita masukin dia ke bentuk kayak gini, profit or loss-nya. Pertama-tama untuk external sales sebenarnya kalian tinggal pindahin aja yang ini ke sini. Kalian transpose aja. Ya berarti udah, ini kan gak usah gini ya. Tinggal semuanya dipindahin. Terus internal sales-nya juga ini dari sini juga 296. Lalu kita totalin dulu nih revenue-nya ada berapa? Ada sekian, udah ditotalin. Terus terkait operating cost ada 4 macam tadi. Pertama ada beban langsung yang udah kita beban langsung tadi nggak diproporsionalin, langsung ambil dari sini sebesar 3295. Terus beban tidak langsung yang tadi udah dialokasiin berdasarkan beban langsung. Jadi ambil dari sini semua ya. Nah, lalu untuk beban bunga yang allocated juga diambil dari sini semua. Dan terakhir tuh tadi ada beban kantor. Itu masukin di corporate admin sebesar 300 juta. Nah, ini berarti kita tinggal revenue dikurangin beban-bebannya ini. Kita dapatlah profit or loss untuk segmen O ada 702. Dan seterusnya kita jumlah untuk P berarti 480 dikurangin ini semua. Q 750 dikurangin ini semua. Dan seterusnya gitu. Nah, berarti di sini yang rugi adalah R dan ya cuman R doang sih ya. Komponen R doang, segmen R doang. Nah, terus jangan lupa di sini total profit or loss kita hitung hanya yang profit aja ya. Yang si ininya, yang si loss-nya kita nggak akan hitung. Bentar, ini kayaknya gue kurang tambah yang ini deh. So, gue tambah ini juga. Nah, kalau gitu ini udah dapat semua. Kita keluarin aja yang loss-nya. Terus kita melakukan tes-tes itu kan. Ada revenue test, ada profit or loss, dan ada asset test. Berarti yaudah kita untuk segmen O kita lihat dulu persentase pendapatan dia. Gue buka dulu aja semuanya biar gampang. Nah, pertama dari segmen O kita lihat di sini. Berarti kita bagi dulu 1190 dibagi dengan 4956 itu dapatlah 24%. Terus yang P 480 dibagi 4956 dan seterusnya QRST juga seperti itu. Nah, kalau ini berarti yang lebih dari 10% itu kita
Gue sih biasa bookmark dulu aja di sini ya. Ya kita anggap dia berarti sebagai yes atau no. Kalau yang lebih dari 10% kita anggap yes. Jadi ya semua kecuali S dan P. Nah, terus untuk profit or loss juga di sini. Nah, untuk yang OPQRST, untuk yang profit or loss, berarti kita ya udah di sini 702 dibagi 3281 dapatlah 54,77. Terus kalau yang P 119 dibagi 1281 dapat 9,29. Nah, terus untuk Q juga gitu dan R, S, T semuanya juga gitu. Terus kita tinggal cek aja yang lebih dari 10% itu kita anggap sebagai yes ya. Berarti ini tadi enggak. Terus ini juga 2 enggak ya. Ini semua yes. Nah, terus untuk yang 10% aset tes, ya udah berarti kita tinggal proporsionalin aja aset terhadap totalnya. Berarti asetnya kan di sini ambil dari atas ya. Nih, asetnya yang O 400 dibagi 118, terus P 30 bagi 1128, Q 100 bagi 128 dan seterusnya. Kita lihat di sini yang lebih dari 10% kita anggap dia sebagai yes, berarti ini semua enggak, no, dan ini juga enggak ya. Nah, terus aset yang akan dilaporin ke laporan keuangan PT ABC ini pasti yang memenuhi salah satu dari 10 tas ini kan. Berarti kalau kita lihat di sini O kan udah memenuhi tiga-tiganya ya, berarti ini udah pasti yes. Terus kalau P ini nggak memenuhi tiga-tiganya, berarti ini no. Lalu untuk Q, Q ini memenuhi juga, udah memenuhi 2, berarti kita bisa anggap sebagai yes. Kalau untuk R, ini yes, no, yes, berarti kita anggap sebagai yes. Lalu untuk S, ini no, 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 berarti kita anggap sebagai no. Terus T, ini yes, 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 no. Berarti kita anggap sebagai yes juga, karena dia udah memenuhi at least 1 tasnya. Seperti itu. Udah sih, ini kayak gini aja untuk yang segmen operating. Nah, terakhir ini tinggal si joint agreement sih. Kalau joint arrangement. Sebenarnya satu lagi tuh ada tentang syariah, cuman syariah dari kuliah umum itu sih, jadi kalian ya bisa belajarin dari kuliah-kuliah umumnya. Pelajarin juga kayak dari jurnal-jurnalnya gitu sih, karena dulu agak keluar jurnal-jurnal sama konsepnya kayak mudharabah, murabahah gitu-gitu. Jadi gue tapi nggak masukin ke sini karena gue nggak mahir banget di bagian itu, karena gue ya fully cuman lihat dari si itunya aja, kolomnya juga gitu. Jadi kalian bisa lihat PPT kolomnya aja. Nah, di sini terakhir soal nomor 7 tentang joint arrangement. Ada soal sekian, kita lihat dulu, baca dulu. PT ABC itu membentuk suatu perjanjian bekerjasama dengan mendirikan PT XYZ. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas penyulingan minyak bumi yang siap digunakan 1 Januari 2019. PT XYZ ini dikendalikan bersama-sama, ini gue harus highlight ya, yang bakal jadi key points. Dikendalikan bersama-sama oleh PT ABC dengan modalnya sekian. Nah, dengan total biaya 5 miliar. Anggaran PT XYZ ini menyebutkan segala aktivitas relevan PT XYZ harus disetujui setidaknya 90% suara pemegang saham. Nah, PT ABC ini wajib menyuplai minyak mentah untuk diproses di fasilitas penyulingan, dan PT ABC juga wajib untuk membeli kembali output dari PT XYZ untuk kemudian dijual kembali kepada pelanggan masing-masing. Dan harga jual yang diberikan PT XYZ kepada ABC itu diatur sedemikian rupa marginnya sehingga hanya dapat menutupi biaya operasi XYZ. Terus XYZ dapat memproses minyak mentah ini dari supplier lain maksimal 10% dan harus memperoleh izin dari PT ABC. Dan masa manfaat dari fasilitas penyulingan ini adalah 10 tahun dengan nilai sisanya 0. Terus instruksi pertama kita disuruh analisis. Ini merupakan kerjasama. Perjanjian apa nih? Gitu. Yaudah, berarti ini kita melakukan joint control test dulu ya. Pertama, kita lihat ini ya dari asis-asis kalian, gue rasa udah ada sih materinya. Pertama, apakah pengaturan kontrak itu memberikan semua pihak itu dapat mengendalikan peraturannya secara kolektif? Oh, di sini udah jelas dong ya, karena PT ABC ini memiliki pertama, PT XYZ ini dikendalikan bersama-sama dulu nih PT ABC. Dan juga si PT ABC ini bisa memiliki hak atas pengendalian pengaturan secara kolektif. Dengan total itu 100%. Kalau 40 tambah 40 tambah 20 itu 100%. Berarti tes yang pertama ini udah terbukti benar. Terus yang kedua, apakah keputusan tentang kegiatan yang relevan memerlukan persetujuan bulat dari sebuah pihak yang secara kolektif mengendalikan peraturan?
Iya, karena PT XYZ di sini harus disetujui setidaknya 90% dari pemegang saham yang lain gitu. Jadi di sini segala aktivitas PT XYZ itu harus disetujui setidaknya 90%. Berarti di sini udah terpenuhi ya syarat yang kedua ini. Berarti di sini udah terpenuhi semuanya. Nah, selanjutnya terkait dengan ini bukan joint control task sih. Sebentar ya. Terkait dengan yang bentuknya itu, kita harus juga pikir nih syaratnya itu. Pertama, apakah terdapat pembentukan badan usaha yang baru. Nah, di sini dibilang iya kan, karena PT XYZ ini dikendalikan bersama-sama oleh PT ABC. Jadi di sini semuanya udah terpenuhi, berarti kita lihat nih perlakuan akuntansinya bagaimana. Nah, perlakuan akuntansinya di sini ini pasti menggunakan equity method sesuai dengan sesuai dengan partisipasi dari masing-masing ABC-nya itu. Terus si ABC itu juga harus mengakui hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas serta laba operasi sesuai porsi partisipasinya. Jadi kalau misalnya A adalah 40%, B 40%, dan C itu tadi kalau nggak salah 20%. Nah, selanjutnya kalau misalnya PT XYZ yang C, kalau PT XYZ itu menjual output dari fasilitas produksi penyulingan kepada pihak ketiga. Nah, hasil penjualannya itu dikirimkan langsung kepada pemegang saham setiap bulannya sesuai persentase kepemilikan PT A, B, C, dan PT ABC itu nggak berkewajiban nih untuk memenuhi liabilitas. Nah, karena itu ini perjanjian kerjasamanya kita anggap sebagai joint venture di mana PT ABC-nya itu nggak memiliki hak atas net aset yang dia harus dari PT XYZ itu gitu kan, karena penjualannya. Berarti ya karena dia udah memiliki hak atas net aset berupa hasil penjualan output dari PT XYZ ini, dan dia tuh nggak memiliki, di sini PT ABC itu tidak berkewajiban untuk memenuhi liabilitasnya, maka ya di sini bisa dianggap sebagai bentuk kerjasama dari bentuk kerjasamanya itu adalah joint venture gitu. Ya, sekian aja sih kalau gitu untuk SP Amantan hari ini. Kalau lagi-lagi gue bilang tadi sebenarnya ada si akuntansi syariah itu, cuman gue nggak masukin di sini. Jadi kalian ya bisa belajar dari sumber-sumber lain. Tapi kalau kurang lebih untuk UAS tahun lalu tuh bentuknya seperti ini. Oke, ya. Mau nanya Kak. Ya, boleh. Yang di segment operation itu kan kalau di kelas tuh gue tuh diajarinnya ada tes yang 10% sama tes yang 75% ya Kak. 75% ya. Yang tadi kenapa nggak ada yang tes 75% ya Kak? Bentar ya, coba gue lihat dulu dari soalnya. Bentar, gue mau stop share dulu ya, gue lihat soal aslinya. Kayaknya gue ada salah tulis deh. Oh iya benar. Jadi di soal asli UAS-nya itu disuruhnya itu si 10% tas itu. Jadi gue tadi ngerjainnya 10% doang gitu. Tapi kalau nggak ditulis gitu ya berarti kalian tetap kerjain semuanya. Ini gue ntar gue revise lagi, gue bakal kirimin yang baru ya, both soal dan jawabannya. Tadi ini gue revise lagi. Gitu sih. Tapi balik lagi, kalau misalnya nggak ditulis, ya nggak ditulis 10% doang, ya berarti kalian akan kerjain semuanya. Oke Kak, thank you. Oke. Ada lagi sebelum kita mungkin tutup? Kak mau tanya Kak, untuk soal terakhir yang joint arrangement, itu kan tadi kriterianya ada kayak pembentukan badan usaha baru gitu kan Kak. Nah itu sebenarnya kayak gimana sih Kak? Masih kurang paham. Coba sebentar ya. Gue lagi mencari catatan gue terkait yang si joint ini.
Sebentar ya, give me 2 minutes. Oke, jadi masalah dia pembentukan badan usaha yang baru itu gimana? Maksudnya cara gimana kita identify itu perusahaan baru atau enggak gitu kan? Itu sebenarnya dilihat dari soalnya di sini sih. Dia bilang kalau PT ABC itu membentuk suatu perjanjian kerjasama dengan mendirikan PT XYZ. Nah, berarti kayak si PT ABZ ini udah ada nih perusahaannya sendiri masing-masing kan A, B, dan C. Terus dia mendirikan lagi PT baru namanya PT XYZ. Berarti terdapat pembentukan badan usaha baru bernama PT XYZ kan. Namun memang si XYZ ini tetap dikendalikan oleh si PT ABC gitu. Cuman title-nya dia tetap XYZ ini adalah perusahaan baru yang apa ya, sebenarnya terpisah dari perusahaannya ABC gitu. Maksudnya bukan terpisah kayak isinya tuh tetap si ABC juga nih yang kontrol, cuman kayak beda bangunan atau beda PT, beda nama sih sebenarnya, beda nama gitu ya. Di sini PT XYZ dan sini adalah ABC-nya gitu. Oke Kak, thank you Kak. Oke. Halo Kak, mau nanya yang bagian hitung book value itu yang ada differentiation untuk differentiation itu. Yang tadi kan ada dibilang dividennya nggak usah masuk gitu kan ya. Masih belum nangkep Kak, kenapa? Yang ini ya. Iya. Ini berarti soal nomor 3 itu adalah consolidation gitu ya. Oke. Sebenarnya ini kenapa nggak usah masuknya? Karena ini kayaknya gue agak ini deh, maksudnya ini adalah sub ya. Nah, ini pas dia bilang di sini, kenapa gue bilang nggak usah masuk, karena sebenarnya itu pengecoh aja. Karena di sini kan dia untuk tahun 2020 sebelum akuisisinya. Si sub itu melaporkan penjualan sekian-kian dan sub juga membayarkan dividen sebesar sekian. Kalau misalnya ini si subnya itu membayarkannya setelah akuisisi, baru si dividen itu akan masuk. Karena kan ya setelah akuisisi baru si parentnya itu yang mencatat kan harus mengurangi dividen di sini. Sedangkan di sini nih si subnya itu membayarkan dividennya bukan konsep ya, maksudnya soalnya di sini itu adalah sebelum akuisisi jatuhnya. Sini dia bilang nih sebelum akuisisi. Jadi kayak nggak bakal ngaruh gitu ke investment setelah si parentnya gitu. Karena parentnya mau taunya atau mau lihat itu setelah diakuisisi kan ada kejadian-kejadian apa aja nih setelah akuisisi gitu. Tapi kalau misalnya dividen itu kagak ya tadi dia bayarin itu sebelum, jadi kayak dia nggak akan menghitung itu sebagai masuk ke sini gitu, ke BV dari net asetnya. Oke, makasih Kak. Soalnya ya kalau kalian lihat kan angkanya di sini juga ambilnya dari yang sini ya. Nah, tabel ini tuh sebenarnya setelah dia akuisisi gitu. Saat diakuisisi, dia kan akuisisinya 20 Maret nih. Terus dia untuk kita menghitung BV-nya, kita pakai angka dari 31 Desember. Jadi ini kan setelah akuisisi gitu ya. Jadi angka-angka setelah akuisisi, sedangkan kalau yang ini nih angka-angka sebelum akuisisi. Jadi nggak akan mempengaruhi gitu. Oke. Kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ditanya, berarti mungkin udah bisa ya. Di sini ada anak udah bisa stop gitu ya berarti. Coba gue tanya ada anak SPA-nya nggak ya di sini?